Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Kobong apa Pondok Pesantren Balik yang udah diganti nama alladzi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman. Yang saya hormati kepada para ustaz, para kiai, dan para pejuang di Kobong ini. Tak lupa yang saya hormati tim hadroh yang begitu sangat indah dan yang sangat kompak. Dan yang saya hormat juga RT apa ini kampungnya 04 RW 03 yang semoga semuanya di dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Teruntuk malam ini saya juga bingung ini, tiba-tiba diambil langsung disuruh memberikan satu sambutan yang memang di Kobong tempat tugasnya itu menguji gitu, menguji santri. Akan tetapi kalau dadakan gini kayaknya yang diuji juga bisa hilang yang apa yang diujinya. Karena mau ngasih materi apa terhadap di sini mah pengalamannya ya jauh lebih banyak pastinya. Dosanya pun lebih sedikit gitu. Ketimbang teori yang saya sampaikan, jelas pengalaman lebih banyak jamaah yang ada di sini, terutama guru kita gitu, guru kita bersama. Jadi cuma sekedar teori-teori aja mah ya pasti nggak bakal masuk, karena segala suatu perkara itu diukur dari tingkat subjektivitasnya gitu. Satu anggapan terhadap perkara yang lain itu bisa berubah-berubah. Menurut kita ini bagus, tapi belum tentu menurut orang lain bagus gitu. Oleh karena sebab itu berbeda-beda, terjadilah bias kognitif yang disebut. Karena bias itu perlu parameter lain gitu untuk mengukur suatu keabsahan tentang apa yang akan dijelaskan gitu. Baik itu berupa data maupun pengalaman serta bukti konkret. Nah, nyeritain ini materinya juga nggak tahu materi apa ini. Materi bulan Ramadan udah pada hafal semua pasti. Bahwa puasa Ramadan itu nanti antara Rabu sampai Kamis. Pasti tanggal 1 Ramadan bukan tanggal 5 gitu. Materi apa lagi? Materi tentang kedekatan diri terhadap Sang Ilahi udah pada dekat semua. Yang namanya hidup tiap hari ibadah udah pasti jarang maksiat gitu. Bukti bahwa tidak ada maksiat di sini salah satunya yaitu adalah satu, enggak ke tempat bioskop sekarang. Yang kedua, kumpul di sini yang enggak ke tempat dangdut atau enggak ke tempat aplikasi ijo. GoFood. Nah, itu sebagai tanda bahwa orang di sini orang-orang yang soleh. Ya mungkin orang lain malam minggu pasti resepnya ngapain? COD paling ini. COD yang lain gitu. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini diberi kesempatan untuk duduk bersama dan memang tujuannya untuk menghadiri. Jadi tidak ada materi apapun buat malam ini, cuma sekedar ngobrol-ngobrol aja. Oleh karenanya, berhubung materinya cuma sedikit gitu, dan juga tadi udah ada barusan ada acara ya pas yang sampai sore ya di pondok pesantren, yaitu acara samenan kalau imtihan kalau di kita.
Jadi baru selesai gitu dan disuruh ke sini gitu. Alhamdulillah bisa hadir, akan tetapi mohon maaf, beribu-ribu maaf kalau misalkan belum bisa memberikan apa yang pernah dipelajari di sana gitu. Cuma sedikit aja. Kalau di sana sih belajar nahu sorof itu ya, masa dikaji di sini kan nggak mungkin ngaji nahu sorof di sini. Tapi percaya di sini itu orangnya orang yang soleh, orang yang baik yang berada di sini gitu. Jadi satu keyakinan itu sekaligus menjadi doa, semoga orang yang di sini diberi keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta dikuatkan dalam segala ujian hidup yang akan dilaluinya ataupun telah dilaluinya gitu. Karena ujian orang Islam terutama itu di masalah pasti kodo dan kodar gitu, yang kadang kita lupa bahwa itu termasuk rukun iman. Rukun iman ya, nomornya mah nomor keberapa ya di sini, nomornya berapa? Kali beda gitu. Nomor yang keberapa teh? Nomor yang ke-6. Itu khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara tentang qada dan qadar ini terjadi perdebatan antara para imam. Ada Imam Sanusi ya berdebat dengan Mu'tazilah gitu. Pemikiran Mu'tazilah itu kalau yang baik itu dari Allah, kalau yang buruk itu bukan dari Allah secara teori gitu. Tapi menurut Imam Sanusi, baik buruk itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Karena gini, seandainya yang baiknya saja yang dari Allah, buruknya bukan dari Allah, berapa banyak keburukan yang ada di khususnya di daerah kita gitu. Umumnya ya di Indonesia yang terjadi, berarti Allah kalah dengan setan. Seandainya pakai teori bahwa yang baik aja dari Allah, akan tetapi yang buruk bukan dari Allah. Ya pendapat yang mengatakan baik itu dari Allah, buruk itu bukan dari Allah, pastinya tentunya dengan adab atau tata krama. Mungkin gak enak bilang menisbatkan keburukan ini dari Allah. Jadi dengan cara adab bilang bahwa baik dan buruk, baiknya dari Allah, kalau buruk dilimpahkan ke setan atau ke diri kita. Akan tetapi secara akidah di kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini baik dan buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila terjadi keburukan di kita, pasti kita enggak menyalahkan Allah gitu, kita limpahkan ke diri kita sendiri gitu. Tapi secara keilmuan pasti tauhidnya itu bahwa kita ngeyakinin bahwa baik atau buruk ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah gitu ya, di sini mah sudah tahu semua itu, bahwa yang baik ataupun buruk ya kita ngalamin senang, kita ngalamin susah. Pengalaman tentang senang dan susah ini otomatis sih sudah kita terima gitu. Terima dengan lapang dada dan siap dijalani, karena kita yakin pemberian itu baik ataupun buruk itu dari Sang Kekasih gitu. Kalau misalkan anak muda dikasih sama pacarnya selendang murah 3.000, kira-kira seneng gak? Ya kan yang bawa-bawa di sini pernah muda kali ya. Sisir harga 2.000, tapi yang ngasihnya orang yang dicintai. Seneng gak? Seneng, keinget-inget terus itu, dibawa ke tidur bisa jadi itu. Mau tidur diliatin sisirnya, bangun tidur diliatin sisirnya, mau mandi dipakai sisirnya juga. Karena apa? Bukan ngelihat sisirnya gitu, tapi ngelihat siapa yang ngasihnya gitu. Kalau kata Qoslailing makanya di kitabnya itu ketemu wa ma hubbud diyari sagobna qalbi walakin hubbu man sakana diyarut. Bukan bangunan yang aku cintai, tapi siapa yang ngisi di dalam itu bangunan. Ya kalau ngelihat pacar, rumahnya doang, ngelihat gangnya doang udah langsung deg 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 deg. Padahal ngelihat rumahnya doang belum tentu ada isinya.
Bukan kebangunannya kesengsrem, tapi apa yang ada di dalam bangunan, yaitu adalah si kekasih tadi. Pemberian dari yang dikasih harusnya seneng, mau itu kecil, mau itu gede, mau itu mewah, mau itu biasa aja, itu pasti seneng gitu. Nah, kesenangan itu terjadi apabila diri kita menerima bahwa itu pemberian dari sang kekasih. Kalau misalkan kita tidak menerima atau meyakini bahwa itu pemberian bukan dari sang kekasih, ya maka tidak akan terjadi yang namanya kebahagiaan atau kesenangan tersebut. Nah, kira-kira kesusah dan kebunga yang kita alami ini, kita merasakan dan kita meyakini pemberian siapa kira-kira? Tidak disenangi ataupun kita ngerasa aduh ini kok jadi salah ini. Padahal kemarin udah bisnisnya udah lancar banget ini. Harusnya mah sekarang udah tinggal keuntungannya doang, tiba-tiba rugi. Kerugian itu kan bukan disebabkan oleh kita, tapi ada kekuasaan lain di luar kekuasaan kita gitu. Walaupun secara teori ini harusnya untung gitu. Secara matematik ini tuh harusnya segini jadi CEO. Harusnya udah tahun 2026 jadi CEO nih. Kok tiba-tiba gini-gini aja nggak ada perubahan gitu. Nah, kita lupa bahwa ada kuasa lain di luar kuasa kita. Nah, penerimaan kita terhadap kegagalan yang kita hadapi itu bagaimana kira-kira? Harus diterima, karena kita sekedar menjalankan aja, hasil akhir itu Allah yang menentukan. Dan semoga kita semua ada pada jalan hidayah Allah dengan segala apapun yang dikirim ke kita, baik itu buruk maupun baik itu senang maupun tidak senang, kita nerima dengan lapang dada. Nah, kadang-kadang yang berat emang kalau nerima senang mah pasti kuat kita ya, masih bunga gitu. Tapi kalau nerima kesusah mah kayaknya agak berat gitu. Nah, dari situ keberatan itu semoga menjadi keringanan gitu, dibuat ke depannya. Semoga menjadi keringanan, jadi baik itu hal yang bahagia maupun hal yang tidak bahagia, kita dapat menerimanya dengan syukur dan sabar serta lapang dada. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Eka atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan kita semua dapat menerima dan juga mengamalkan di kehidupan kita sehari-harinya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاضه من صفات هذا